Ambisi besar PSSI, naturalisasi 7 pemain diaspora untuk membawa timnas Indonesia ke level dunia. Sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Setelah keberhasilan program naturalisasi yang menghadirkan pemain-pemain seperti Jai Idzes, Kevin Dix, dan Ula Romeni, kini PSSI kembali menunjukkan ambisi besarnya. Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan membidik 7 pemain keturunan Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia dalam jangka panjang, yakni Luc Vickeri, Mitchell Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goijer, Dean Zandbergen, Jenson Saelt, dan Laurin Ulrich. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI tidak lagi berpikir hanya untuk satu turnamen atau satu siklus kompetisi. Target yang dibidik jauh lebih besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama Asia Tenggara, kompetitif di Asia, dan memiliki peluang nyata tampil di Piala Dunia pada masa mendatang. Membangun generasi baru Garuda. Program naturalisasi saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. PSSI disebut menerapkan sistem pemantauan yang lebih terstruktur dengan analisis mendalam terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk memperkuat skuad nasional. Ketujuh pemain memiliki profil yang berbeda-beda sehingga dapat menambal hampir seluruh lini timnas Indonesia. Luc Vickeri. Luc Vickeri merupakan pemain sayap yang saat ini bermain di Australia bersama MacArthur FC. PSSI bahkan disebut telah memulai proses naturalisasinya dan sang pemain sudah mengikuti aktivitas bersama skuad Garuda di Jakarta. Kecepatan dan kemampuan bermain di sisi lapangan menjadi nilai tambah yang dapat memberikan variasi serangan bagi timnas Indonesia. Mitchell Bakker. Mitchell Bakker adalah penyerang yang diproyeksikan menambah kedalaman lini depan Indonesia. Dengan postur dan karakter bermain sebagai striker murni, ia diharapkan dapat menjadi alternatif maupun pendamping bagi Ula Romeni di masa depan. PSSI juga telah memproses naturalisasinya sebagai bagian dari regenerasi skuad. Pascal Struijk. Nama Pascal Struijk mungkin menjadi yang paling menarik perhatian. Bek tangguh yang berpengalaman di kompetisi Inggris bersama Leeds United ini memiliki kualitas yang sudah teruji di level tinggi. Kehadirannya akan membuat lini pertahanan Indonesia naik kelas secara signifikan. Selain kemampuan bertahan, Struijk juga dikenal memiliki kepemimpinan dan pengalaman menghadapi tekanan pertandingan besar. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia ketika menghadapi tim-tim elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Tristan Goijer. Tristan Goijer merupakan pemain bertahan serba bisa yang mampu bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun wingback. Fleksibilitasnya sangat cocok dengan sepak bola modern yang membutuhkan pemain multiguna. Dalam skema permainan yang mengandalkan transisi cepat, Goijer dapat menjadi aset berharga karena mampu membantu serangan sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan. Dean Zandbergen. Indonesia sudah lama membutuhkan stok striker muda berkualitas. Dean Zandbergen hadir sebagai salah satu solusi potensial. Penyerang berdarah Indonesia ini dinilai memiliki insting mencetak gol yang baik dan berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi timnas. Dengan usianya yang masih muda, Dean bisa berkembang bersama generasi emas timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jenson Saelt. Jenson Saelt adalah bek tengah yang memiliki fisik kuat dan pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa. Namanya beberapa kali disebut sebagai salah satu target naturalisasi yang dapat memperkokoh lini belakang Garuda. Jika dipadukan dengan Jai Idzes dan pemain bertahan lainnya, Indonesia berpotensi memiliki salah satu lini belakang terbaik di Asia Tenggara. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan gelandang kreatif yang lahir dan berkembang dalam sistem sepak bola Jerman. Kemampuan teknis, visi bermain, dan kreativitasnya membuat banyak pihak menilai ia bisa menjadi motor permainan timnas Indonesia di masa depan. Di sepak bola modern, pemain kreatif sangat penting untuk membongkar pertahanan lawan. Kehadiran Ulrich dapat memberikan dimensi baru bagi lini tengah Indonesia. Bukan sekadar naturalisasi. Program ini sering dipandang hanya sebagai upaya mencari pemain keturunan. Namun sesungguhnya PSSI sedang membangun kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk bersaing di level Asia. Sepak bola internasional saat ini menuntut setiap negara memiliki 2 hingga 3 pemain berkualitas di setiap posisi. Indonesia belajar dari pengalaman ketika beberapa pemain inti cedera atau absen. Kedalaman skuad menjadi faktor penting yang menentukan konsistensi performa dalam turnamen panjang maupun kualifikasi Piala Dunia. Karena itu, masuknya 7 pemain diaspora ini bukan hanya untuk menambah jumlah pemain, tetapi juga meningkatkan kualitas persaingan internal di dalam tim. Menuju Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Banyak laporan menyebut bahwa proyek naturalisasi terbaru ini merupakan bagian dari rencana besar menuju Piala Asia 2027 dan target jangka panjang Piala Dunia 2030.
Dengan kombinasi pemain lokal terbaik dan talenta diaspora berkualitas, Indonesia berpeluang membangun skuad yang lebih kuat dibanding generasi sebelumnya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan para pemain mampu beradaptasi dengan cepat, timnas Indonesia dapat memiliki kedalaman skuad yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Ambisi PSSI untuk menaturalisasi Luc Vickery, Michel Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goijer, Dean Zandbergen, Jenson Saelk, dan Laurin Ulrich menunjukkan keseriusan federasi dalam membangun masa depan sepak bola Indonesia. Setiap pemain membawa kualitas berbeda yang dapat memperkuat berbagai lini timnas Garuda. Ambisi besar PSSI, naturalisasi 7 pemain diaspora untuk membawa timnas Indonesia ke level dunia. Sepak bola Indonesia sedang memasuki era baru. Setelah keberhasilan program naturalisasi yang menghadirkan pemain-pemain seperti Jai Idzes, Kevin Dix, dan Ula Romeni, kini PSSI kembali menunjukkan ambisi besarnya. Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan membidik 7 pemain keturunan Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia dalam jangka panjang, yakni Luc Vickery, Michel Bakker, Pascal Struijk, Tristan Goijer, Dean Zandbergen, Jenson Saelk, dan Laurin Ulrich. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI tidak lagi berpikir hanya untuk satu turnamen atau satu siklus kompetisi. Target yang dibidik jauh lebih besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama Asia Tenggara, kompetitif di Asia, dan memiliki peluang nyata tampil di Piala Dunia pada masa mendatang. Membangun generasi baru Garuda. Program naturalisasi saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. PSSI disebut menerapkan sistem pemantauan yang lebih terstruktur dengan analisis mendalam terhadap pemain keturunan yang memiliki kualitas untuk memperkuat skuad nasional. Ketujuh pemain memiliki profil yang berbeda-beda sehingga dapat menambal hampir seluruh lini timnas Indonesia. Luc Vickery. Luc Vickery merupakan pemain sayap yang saat ini bermain di Australia bersama MacArthur FC. PSSI bahkan disebut telah memulai proses naturalisasinya dan sang pemain sudah mengikuti aktivitas bersama skuad Garuda di Jakarta. Kecepatan dan kemampuan bermain di sisi lapangan menjadi nilai tambah yang dapat memberikan variasi serangan bagi timnas Indonesia. Michel Bakker. Michel Bakker adalah penyerang yang diproyeksikan menambah kedalaman lini depan Indonesia. Dengan postur dan karakter bermain sebagai striker murni, ia diharapkan dapat menjadi alternatif maupun pendamping bagi Ula Romeni di masa depan. PSSI juga telah memproses naturalisasinya sebagai bagian dari regenerasi skuad. Pascal Struijk. Nama Pascal Struijk mungkin menjadi yang paling menarik perhatian. Bek tangguh yang berpengalaman di kompetisi Inggris bersama Leeds United ini memiliki kualitas yang sudah teruji di level tinggi. Kehadirannya akan membuat lini pertahanan Indonesia naik kelas secara signifikan. Selain kemampuan bertahan, Struijk juga dikenal memiliki kepemimpinan dan pengalaman menghadapi tekanan pertandingan besar. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan Indonesia ketika menghadapi tim-tim elit Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Iran. Tristan Goijer. Tristan Goijer merupakan pemain bertahan serba bisa yang mampu bermain sebagai bek tengah, bek kanan, maupun wingback. Fleksibilitasnya sangat cocok dengan sepak bola modern yang membutuhkan pemain multiguna. Dalam skema permainan yang mengandalkan transisi cepat, Goijer dapat menjadi aset berharga karena mampu membantu serangan sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan. Dean Zandbergen. Indonesia sudah lama membutuhkan stok striker muda berkualitas. Dean Zandbergen hadir sebagai salah satu solusi potensial. Penyerang berdarah Indonesia ini dinilai memiliki insting mencetak gol yang baik dan berpotensi menjadi investasi jangka panjang bagi timnas. Dengan usianya yang masih muda, Dean bisa berkembang bersama generasi emas timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Jenson Saelk. Jenson Saelk adalah bek tengah yang memiliki fisik kuat dan pengalaman bermain di lingkungan sepak bola Eropa. Namanya beberapa kali disebut sebagai salah satu target naturalisasi yang dapat memperkokoh lini belakang Garuda. Jika dipadukan dengan Jai Idzes dan pemain bertahan lainnya, Indonesia berpotensi memiliki salah satu lini belakang terbaik di Asia Tenggara. Laurin Ulrich. Laurin Ulrich merupakan gelandang kreatif yang lahir dan berkembang dalam sistem sepak bola Jerman. Kemampuan teknis, visi bermain, dan kreativitasnya membuat banyak pihak menilai ia bisa menjadi motor permainan timnas Indonesia di masa depan. Di sepak bola modern, pemain kreatif sangat penting untuk membongkar pertahanan lawan. Kehadiran Ulrich dapat memberikan dimensi baru bagi lini tengah Indonesia.